Biasanya, orang ke Ciwidey itu lewat jalur yang tercepat dan ingin langsung sampai ke tujuan. Tapi, perjalanan kami ini berbeda. Kami berangkat dari Tangerang bukan cuma buat sampai ke Ciwidey, tapi buat menikmati setiap kilometer perjalanan yang kami tempuh. Perjalanan ini bakal ngelewatin 3 suasana berbeda, mulai dari padatnya kota, dinginnya pegunungan, sampai aroma laut di jalur pantai selatan. Dan yang paling menarik, kami memilih jalur yang jarang sangat orang pakai, yaitu lewat Cianjur Selatan. Jalur yang katanya penuh dengan tikungan, tanjakan, hutan, dan pemandangan yang bikin lupa capek. So, selamat menikmati perjalanan kami dari Tangerang menuju Ciwidey lewat jalur selatan. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi siang. Akhirnya nih gue ngelakuin road trip lagi. Road trip sih, touring ya teman-teman. Di sini gue touring untuk yang keempat di dalam hidup gue. Nah, di sini gue personal touring gue sama kayak orang-orang yang pertama kali ngajarin gue touring ya teman-teman. Yaitu Bang Pile dan Dr. Madiani. Mungkin kayaknya udah setahun yang lalu kita touring nih. Kita baru ada waktu lagi untuk ketemu di hari ini. Sekarang itu tanggal 18 hari Sabtu 18 April 2026. Kita sih midpoint dulu nih teman-teman di Indomar BSD. Tadi gue sempat berangkat dari rumah gue di daerah Bonang itu jam 2.30. Sekarang posisi sudah di Gading Serpong ya teman-teman ya. Waduh, ramai banget ya teman-teman. Kebetulan ini menurut gue ini touring terpagi gue ya. Gue waktu itu ke Citorek itu masih ya 3:30 lah ya. Sekarang kita sebenarnya kumpul di midpoint jam 3. Cukup lah ya waktunya di jam segini. Di jam 2.40 gue berangkat. Kita emang perjanjiannya jam 3 di BSD, sehingga nanti targetnya sih subuh udah ada di daerah Bogor ya teman-teman. Nanti kita rutenya itu ya teman-teman bakal ngelewatin Cianjur, tapi itu tetap niatnya ya. Mungkin nanti gue lihat ini mapsnya. Di sini kita nanti akan ngelewatin Cianjur Selatan, terus lanjut ke Cidaun. Jadi kita lewat agak pinggir pantai dulu. Baru nanti kita naik Naringgul dan akhirnya ke Ciwidey. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang kita ada kendala ya, terus semoga sih gue berharap tidak ada kendala sama sekali ya, baik kendala badannya, kendala motornya maupun cuacanya. Itu kita akan terus kayak tadi jalur yang tadi gue sebutin. Tapi misal nih tiba-tiba mungkin lebih capek ataupun ternyata cuaca kurang mendukung, mungkin kita dari RSUD Pagelaran Cianjur akan belok ke kiri. Nah, itu kita rute alternatif kita lah. Kalau misalnya memang nggak sanggup, tuh kita belok ke kiri, tuh langsung nanti ujung-ujungnya Ciwidey. Jadi nggak ngelewatin Naringgul. Memang view-nya nanti jadinya kurang ciamik mungkin ya. Gue kurang paham sih, karena ini first time juga gue ngelakuin ke daerah Rancapali Naringgul. Biasanya gue kalau sama teman-teman zaman dulu sekolah ya, itu ya paling mentok-mentok di Rancaupas, di apa tuh namanya, Kawah Putih kayak gitu. Tapi kalau sekarang gue mau nyobain nih Naringgul, karena kan kalau dari di video-video sosial media bagus ya itu daerahnya di situ teman-teman. Gitu. Nah, ini kita udah sampai nih teman-teman, 2.50 di Indomar midpoint kita. Nah, itu dia. Temen gue udah 1 orang sih udah sampai. Aduh. Duluan ya. Setelah semua personel kumpul, kami mulai melanjutkan perjalanan lagi nih teman-teman. Di sini kita jadinya berangkat dari BSD itu di jam 3:24. Lalu selanjutnya kita memilih rute yang kami pilih, yaitu rute Pamulang ya teman-teman. Kenapa kita memilih Pamulang? Karena jika melewati Ciseeng menurut kami akan terasa lebih bahaya, karena di sini masih dini hari ya teman-teman.
Jika kita melewati Mamulang kan daerahnya lebih perkotaan, sehingga lebih aman terasanya oleh kami. Untuk selanjutnya di sini kita tujuannya adalah untuk ke Bogor Kota ya teman-teman. Setelah itu kita melanjutkan ke Ciawi dan lanjut ke arah Puncak Bogor. Nah, kita kayaknya mau ngisi bensin dulu nih teman-teman di daerah dekat RSUD Ciawi. Semoga sih ada ya Pertamaxnya ya teman-teman. Oke, karena udah masuk sholat subuh, kita sekalian subuh aja teman-teman ya. Ini kita udah full tank nih, tadi berapa tuh ya? Berapa liter? Oh, 4,5 liter ya teman-teman. Aduh, ini gue sholat dulu lah. Oke teman-teman, setelah sholat subuh, alhamdulillah nih udah bensin udah isi full. Tadi ngisi sekitar 4,5 liter ya teman-teman. Lalu kita udah sholat subuh juga, jadi lebih tenang lah kita ini perjalanannya. Nanti tinggal sarapan, cuman memang kita pengennya sih sarapannya udah di puncak atas ya teman-teman. Jadi biar lebih berasa gitu loh kita makannya, terus minum teh angetnya, wah kebayang lah enaknya. Kita di sini tadi udah lihat Google Maps, jalan lancar alhamdulillah ya, mungkin masih pagi kali ya. Lancar, jadi kita nggak lewat jalur alternatif. Tadinya sih pengen lewat jalur ini ya, jalur apa namanya tuh, pertanian yang kayak waktu gue ada perjalanan ke villa tuh. Ini kita lewat jalur biasa aja, jadi harusnya sih waktu tempuhnya nggak begitu lama ya teman-teman ya. Jam 5:30 di sini tuh kayaknya sih sebenarnya harusnya gue dapat sunrise ya teman-teman ya. Kayak bagus juga sih teman-teman ini. Sunrise, lo lagi di jalan ke arah puncak dan lo naik motor. Mantap sih. Kalau naik mobil kan kadang kita udaranya kena udara AC ya teman-teman. Gue juga nggak tahu kenapa kadang kalau naik mobil tuh nggak masuk banget gitu juga sih untuk anginnya gitu. Kadang mungkin kalau jadi penumpang ini ya berasa ya. Cuman kalau misalnya kita sebagai pengemudi tuh anginnya nggak kena gitu loh. Udah mulai sunrise teman-teman. Sepertinya perjalanan pagi terasa lebih cepet ya teman-teman. Mungkin karena gue nggak ngeluh panas kali ya. Biasanya kan di sini tuh kalau siang jam 12 tuh kita panasnya ampun-ampunan ya. Kayak teriknya berasa banget gitu loh di atas kepala. Ini bagus banget tuh. Nah, ini kita udah sampai Gunung Mas nih teman-teman di 533. Jalanannya mantap. Shifu, shifu.
perut sudah merasa lapar, jadi kita setelah lewati puncak ini kita mencari makanan teman-teman. Tapi memang request kita itu adalah kita mau makan bubur yang ditemani dengan air teh hangat. Gak jauh dari sini kita random aja nih teman-teman, kita cari tukang bubur yang memang terlihat proper dan pinggir jalan gitu ya, jadi kita nggak harus pergi-pergi mencari makan tempat yang lain gitu. Yoi. Sekarang makan dulu ya teman-teman. Di sini nih. Asal aja sih, semoga enak ya. Mantap. Ini dia nih yang dicari nih, teh hangat. Oke teman-teman, setelah kita makan, setelah kita ngisi perut, alhamdulillah di 636 nih. Kita lanjut lagi nih perjalanan kita menuju Ciwidey. Nah, ini udah mulai terang sih ini teman-teman. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar ya teman-teman, gak ada kendala apapun. Dan semoga sih belum dapat macet ya di Cianjur kota nanti ya teman-teman. By the way tadi gue makan bubur ya teman-teman. Gue makan bubur pakai apa namanya, telur asin. Harganya itu di 18.000. Menurut gue sih rasa buburnya cukup aja sih, cukup oke lah. Dia tipenya soalnya encer. Kalau gue itu jujur lebih suka bubur yang lebih kental gitu. Tapi untuk tehnya enak sih. Gue nggak tahu karena memang suasananya lagi dingin terus kita ketemu teh anget, atau memang tehnya juga udah enak gitu loh dari sananya. Kadang tuh teh tawar tuh suka beda-beda gitu loh rasanya. Kadang di daerah tuh lebih nikmat aja gitu dibandingin kita beli yang teh-teh dari kota gitu teman-teman. Nah, ini kita udah sampai Istana Bogor. Oke teman-teman, kita udah sampai Tugu Cianjur nih. Nah dari sini kalau nggak salah sih kita nanti ambil jalur kanan ya teman-teman. Kalau setahu gue tuh kalau misalnya mau ke Bandung yang lewat Pangandaran kota gitu ya, harusnya ke kiri ya gitu. Cuman karena kita mau lewat Cianjur Selatan, kita ke kanan dari City Mall Cianjur. Nah ini kita ada pertigaan teman-teman. Tadi sih dibacaannya baca belok kiri itu ke arah Bandung ya. Ini kita coba ke daerah sini. Nah ini kita lurus ya teman-teman, karena kalau ke kiri tuh balik lagi ke Cianjur kota. Aduh jalanannya. Ush. Taman Selamat apa? Selamat datang mungkin ya. Ini kita arah ke mana nih masuknya? Oh kita arah ke Cibeber teman-teman. Oh Selamat Toserba. Dari Selamat Toserba ini kita tadi diarahin sama teman gue ke daerah Cibeber. Oke teman-teman, kita tadi udah ada bacaan selamat datang di Kecamatan Cibeber ya teman-teman. Jadi memang dari Cianjur kota tadi udah pokoknya kalian arahin aja ke arah Cibeber kalau kalian nggak pakai maps ya. Kayaknya sih ini satu jalur ya teman-teman, maksudnya nggak ada jalur-jalur cabang lain.
Nah ini kita lurus ya teman-teman ke arah Cianjur Selatan. Jadi tadi ada perempatan. Ini kita ke depan lurus maksudnya ke arah Cianjur Selatan. Tidak terasa kita sudah jalan selama 1 jam ya teman-teman. Biasanya sih kita gak ngantuk ya, tapi gue nggak tahu nih, ternyata setelah 1 jam perjalanan mata gue bener-bener sepet banget, kayak ngantuk banget nih. Akhirnya kita putusin untuk istirahat dulu nih teman-teman. Di sini kita istirahat di warung belakang SPBU yang ada di Jalan Cibeber ini ya teman-teman. Kebetulan ini juga SPBU yang besar. Jadi saran saya sih kalau misal kalian mau ngisi bensin sebelum maju lagi ke jalan berikutnya, kalian bisa isi bensin full di sini teman-teman. Setelah beristirahat kurang lebih setengah jam, kita melanjutkan perjalanan lagi nih teman-teman. Kebetulan tadi kita sempat ngopi dulu sambil beristirahat sebentar, dan mata sudah mulai lebih melek dibandingkan sebelumnya. Akhirnya kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Ini kita kayaknya udah mulai naik nih teman-teman. Ini jalannya sih udah mulai halus ya teman-teman ya, nggak ada jalan berlubang sih, dan kayaknya ini penerangan jalannya udah ada sih nih. Cuma gue nggak tahu nih dia nyala atau enggak ya, tapi semoga sih nyala. Jadi kalau kalian kesini malam harusnya sih aman ya, tapi karena kanan kiri hutan dan jalannya lumayan sempit, tetap hati-hati ya teman-teman kalau misalnya berangkat malam. Oh, udah jam 9. Ada teman-teman, ternyata masih ada ya pom bensin di depan nih teman-teman. Pas sudah masuk ke si Campaka ini, cuman tapi lengkap sih, tadi ada Pertalite, Pertamax sama Dexlite. Jadi masih aman lah kalau misal kalian mau isi pom bensin lagi di depan yang tadi setelah gue rest tadi ya teman-teman. Wih, bagus banget teman-teman. Ini kalau misalnya kita tadi nggak di belakang mobil elep aja nih, bagus ini. Cuman sayangnya tadi kita berada di belakang mobil elep, jadi foggingnya berasa banget teman-teman. Nah ini sekarang depan mobil truk tuh, sama aja baunya. Nah ini kita udah sampai nih teman-teman di Kecamatan Sukanagara. Oh udah tinggal turunan nih teman-teman. Jadi mulai titik bagus tuh tadi di Campaka itu ya teman-teman. Nah setelah Sukanagara nih lumayan banyak jalan yang gak rata ya teman-teman. Tapi sih tadi kayaknya udah mulai ada penambalan. Tapi ya namanya penambalan tuh nggak mungkin semulus aspal murni ya teman-teman. Jadi tetap hati-hati nih kalau di kalian ngelewatin daerah sini. Bagus banget.
Nah, ini pertigaan teman-teman, kita belok ke kanan. Kalau ke kiri tadi itu tulisannya sih ke arahnya ujung-ujungnya nanti ke Padalarang lagi ya teman-teman. Intinya kayak kembali. Sebenarnya kayak tadi kita muter, kalau ke kiri tuh kayak muterin gunung yang tadi kita lewatin sih. Cuman gue juga nggak tahu itu gunung apa ya. Nanti coba kita tulis di video. Nah, ini kita sampai di alun-alun Tarumanegara tulisannya teman-teman ya. Aduh, ini masih daerah Sukanagara sih. Cuman di kotanya jalannya malah lebih hancur ya dibandingin tadi kita di atas ya teman-teman. Jika jalur Sukanagara sebelum bertemu pusat kota itu dipenuhi oleh hutan, setelah melewati pusat kota, jalur Sukanagara ini benar-benar surga kecil bagi para pemotor. Treknya yang nyaman, minim kemacetan, panorama alam pun juga terus menemani tiada henti, membuat perjalanan motoran jadi terasa nyaman dan sulit untuk dilupakan. Lewatin Kecamatan Tanggeng deh teman-teman. Ini ini Curug Citambur, belok kiri, kita lurus ya teman-teman. Jalur di Kecamatan Tanggeng ini memiliki banyak jalanan berliku dan curam. Medan yang seperti ini ditambah panas terik membuat kami sedikit kelelahan. Akhirnya, kami putuskan untuk menepi terlebih dahulu untuk beristirahat sejenak melepas lelah kami. Kita sekarang lagi nyantai dulu. Ngantuk, pantat pegel. Sekarang jam berapa nih? Jam 11 siang. Tadi kita istirahat jam 9 ya. Lumayan lah 2 jam perjalanan. Kami beristirahat sejenak di warung gubuk yang ada di pinggir jalan. Walau gubuk sederhana, tapi memiliki fasilitas yang cukup untuk kami beristirahat sembari memanjangkan badan. Makanan yang disediakan juga cukup sederhana, tapi surprisingly rasa tahu di sini tuh enak. Untuk harga pun standar, sesuai harga warung pada umumnya ya teman-teman. Penjual pun juga ramah sehingga kami lumayan nyaman untuk beristirahat di sini. Istirahat ketiga teman-teman, tadi sekalian ya emang udah 2 jam perjalanan. Terus baterai gue juga pada habis, jadi tadi sempat beberapa yang mundur ke belakang tuh kita nggak ngevlog sama sekali ya, dan mic gue juga tiba-tiba habis lagi baterainya. Hasil nanti mungkin dubbing dulu kali ya. Ini kita udah di mana ya? Pokoknya udah arah ke pantai sih teman-teman. Asli sih dari yang Tarageng apa Tarageng ya? Itu tuh. Ini jalanannya udah begini semua teman-teman. Udah bagus. Kayak udah oke lah. Jalan di sini udah lumayan adem ya teman-teman. Kita jam 12.50 dan kebetulan ini kita gerimis ya. Semoga sih nggak ada hujan besar ya teman-teman. Soalnya kalau hujan agak repot, kita pakai sepatunya harus pakai sendal, dan menurut gue untuk perjalanan jauh pakai sendal itu bahaya ya. Tapi kalau misalnya kita pakai sepatu pun nggak enak gitu, sepatunya anyep nanti. Nah ini udah mulai panas lagi nih teman-teman. Nah
Nanti kita ke arah Cidaun, Santai Jayanti, lurus. Ranca Bali belok kiri. Sebenarnya kita memang niatnya mau ke Ranca Bali ya teman-teman. Bisa tuh kita kalau badal belok kiri situ. Cuman memang ya mumpung touring jarang-jarang ya kan. Akhirnya kita putusin untuk ke arah pantai dulu, ke bawah dulu, baru nanti kita naik lagi ke atas gitu. By the way tadi gue makan ya teman-teman di warung yang tadi itu lumayan murah ya. Maksud gue bukan murah sih, lebih ke nggak ngegetok lah harganya. Tadi itu kita makan gorengan tuh mungkin sampai 15. Terus apalagi kopi 1, gue beli Pocari Sweat 1, Aqua 1. Terus apa lagi ya tadi itu? Kayak ciki-cikian gitulah pokoknya, kue-kue kering itu cuman habis 50 ribuan dan itu bertiga ya. Itu totalan kita ramean gitu. Kan kalau misalnya harga digetok mungkin gorengan bisa berapa ya? 10 aja udah bisa berapa tuh? Dia kayaknya cuman hargain 1.500 atau 2.000 mungkin ya. Dan itu menurut gua hal yang wajar ya. Apalagi ini di daerah ini ya, pedesaan. Biasanya kan ya kita tahu lah, daerah pedesaan tuh suka ngegetok harga, apalagi Jawa Barat ya. Tapi alhamdulillahnya tadi sih nggak ada yang ngegetok sama sekali harganya, jadi masih aman lah. Ini hawanya tuh kayak zaman gue kecil tuh sih teman-teman ya. Ya mungkin ya sama-sama karena pantai selatan ya. Waktu gue kecil itu ya mirip-mirip nih suhu-suhunya kayak gini. Tapi alhamdulillah loh ini kita berangkat hujan enggak, tapi sempat gerimis tadi. Tapi mendung, jadinya panasnya nggak nusuk banget kayak waktu gue kecil itu kan bener-bener terik banget ya teman-teman. Wah itu lumayan pusing ke kepala gitu. Nah ini kita ke daerah Cidaun itu lumayan nggak ada ini sama sekali. Apa namanya, nggak ada panas sih ya. Semoga sih terus-terusan ya, dan semoga juga jangan sampai hujan lah, amin amin ya Allah. Dan sepanjang jalan ya sebenarnya ini jalanannya mirip-mirip nih teman-teman. Dari kita tadi mulai dari Cianjur kota, terus mulai ke Cibeber ya gini jalannya, dia lika-liku banget. Perhatiin ya untuk kalian teman-teman yang sering mual mungkin agak sulit nih untuk bisa nolerir alur jalurnya ini nih. Tapi kalau gue sendiri sih ya gue seneng ya dengan jalur yang berlika-liku kayak gini, karena kayak ada challengingnya aja. Asal di depan kita nggak ada mobil yang lama ataupun ya nggak ada mobil diesel lah, itulah yang paling penting. Karena kalau mobil diesel aduh ampun dah, baunya dan polusinya lumayan banget, bikin ngap di jalan. Iya, kita dari tadi jalanannya bener-bener di dalam hutan kayak gini teman-teman. Jadi full turunan tapi hutan. Aduh serem sih ini kalau malam. Ya adem banget asli. Ini kayak kita berjalan di dalam gunung ya, hitungannya ya. Wih, curug apa itu teman-teman? Udah curug. Nah, curug pertama kita lihat ya. Oke teman-teman, kita udah masuk nih ke Kecamatan Sindang Barang. Kayaknya sih ini udah mulai mendekati ke pantai ya teman-teman ya, di Sindang Barang ini ya. Aduh, panasnya udah mulai berasa. Kalau
padi itu lagi panen. Itu juga. Oh, udah ada pohon kelapa nih teman-teman. Biasanya kalau udah ada pohon kelapa, tanda-tandanya udah mulai dekat ke pantai nih. Kemana kita? Cidaun ke kiri. Oke, nah kita udah sampai di alun-alun Sindang Barang nih teman-teman. Wah, asli ini. Mantep banget panasnya. Panas banget Bang Will. Alhamdulillah kita sampai juga teman-teman di Kecamatan Sindang Barang di daerah pusat kotanya ya teman-teman. Dan di sini letaknya sudah di pinggir pantai. Tadinya kita mau langsung gaspol ya teman-teman, tapi di pertengahan jalan ternyata temen gue agak trouble nih di telinganya, dia nyeri. Jadi kita putusin untuk istirahat dulu dan sembari sholat zuhur ya teman-teman. Wah. Ngebledag ya. Oke teman-teman, tadi kita akhirnya rest lagi, enggak sih, sekalian rest, sekalian apa namanya, kita sholat zuhur ya teman-teman. Sebenarnya kita banyak restnya ya untuk trip kali ini, karena tadi sebenarnya awalnya trouble. Teman gue yang satu itu kupingnya agak nyeri gitu karena ketekan dari helmnya kayaknya ya. Terus jadi kayak kita istirahatin dulu lah gitu. Oh, jalanannya dibenerin. Habis itu sekalian tadi kita sholat. Habis sholat gue sempet naikin drone dulu teman-teman. Jadi kayak kita pengen ngelihat pantai sih. Tuh kelihatan tuh pantainya. Cuman emang kita karena kita nggak mau masuk pantainya, jadi kita lihat via drone aja ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita ke pantai kayaknya waktunya nggak cukup deh. Bukan nggak cukup sih, lebih ke kita butuh istirahat. Nanti kita mau nginep sih di daerah Ciwidey ya teman-teman. Nah nanti di Ciwidey kita udah pesen untuk penginapannya di sana. Sekarang sih kita mau ke daerah intinya Naringgul dulu ya teman-teman. Pengennya sih nyobain rumah makan pesona alam itu loh. Jadi banyak banget tuh gue lihat di ini ya, di TikTok pada makan di situ tuh sambil mandangin berbagai curug. Semoga sih pas datang ini ya teman-teman ya, apa namanya, cuacanya enak gitu loh, nggak hujan, nggak apa namanya, nggak badai lah ibarat kayak gitu. Ini ternyata lagi jalannya lagi dibenerin ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang kesini nanti, kalau dalam waktu dekat di bulan April ini kemungkinan kena buka tutup jalur. Untuk jalanan pinggir pantai nggak sebagus waktu kita ke Ciletuh ya. Kan kalau ke Ciletuh itu kita jalan bener-bener di pinggir pantai ya teman-teman, langsung ngelihat hamparan luas pantai gitu, nikmatin pantai. Tapi kalau di sini tuh kayaknya masih agak jauh ya sama bibir pantainya gitu. Jadi mungkin kalau emang mau masuk kalian ya harus kalau misalnya mau ke pantai harus masuk dulu ke dalam. Nah, bagi kalian yang mau bawa mobil listrik, sekarang ternyata udah banyak nih SPKLU ya. Tapi mainnya sih masih AC ya teman, bukan DC gitu. Jadi tetap harus butuh waktu. Mana nih teman-teman gua? Tinggalan. By the way, kalau di sini pas Lebaran apakah rame apa enggak ya teman-teman? Soalnya ini kan weekend juga kan ya. Tapi sepi ya di sini, nggak rame sebagaimana yang kita pikirin gitu loh. Kirain tuh bakal ada beberapa pengunjung ya di sini. Cuman kalau memang pantai selatan yang di sini itu jauh dari kafe-kafe gitu ya.
Kalau di Ciletuh kan sekarang udah mulai banyak tuh bentuk-bentuk kafe, terusnya penginapan, terusnya juga apa tuh namanya, wisata-wisata ya, karena memang mereka itu jadi satu tempat ya, geopark itu ya. Pantai ada, curug ada. Kalau di sini tuh kayak ini aja, kayak udah perumahan warga semua, udah padat pemukiman gitu. Jadi nggak kelihatan, atau maksudnya nggak terlalu terlihat lah tempat wisatanya gitu loh teman-teman. Perjalanan pinggir pantai selatan yang kita mulai dari Sindang Barang hingga Cidaun berjarak kurang lebih 26 km. Hamparan sawah dan perbukitan di sisi kiri, serta pantai di sisi kanan terus menemani. Suasana di jalur ini masih cukup sepi, cocok bagi kalian yang suka menikmati riding santai. Sepanjang perjalanan, kita juga melewati beberapa perkampungan kecil. Aktivitas warga terlihat sederhana dan hangat, mulai dari petani di sawah sampai anak-anak yang bermain di pinggir jalan. Momen seperti ini yang bikin touring bukan cuma soal tujuan, tetapi juga pengalaman di sepanjang perjalanan. Meski jaraknya cuma sekitar 26 km, jalur Sindang Barang ke Cidaun ini tetap punya cerita tersendiri. Kombinasi jalanan mulus, udara segar, dan panorama khas pantai selatan bikin perjalanan singkat terasa berkesan. Cidaun ya teman-teman, kita udah sampai di Pemkab Cidaun. Ini kemana ya? Punten Pak. Coba lihat HP dulu Bang. Oke teman-teman, ini kita udah ke arah dari Cidaun, tadi kita belok ke kiri ya teman-teman, dan ini udah ke arah Ciwidey, ke Ranca Bali dulu sih ini sebenarnya. Oke, nanti gue mau ganti baterai dulu kali ya nih, udah mau habis. Berarti gue kalau dipikir-pikir Cianjur gede juga ya teman-teman ya. Kirain tuh kecil gitu. Ternyata dari puncak itu kan, tadi kan kita udah masuk Cianjur tuh ya, sampai ke sini. Buset. Jadi kalau misalnya ditanya rumahnya di Cianjur, orang Cianjur, Cianjur mana dulu nih? Kalau Cianjurnya puncak sih deket ya ke Jakarta. Kalau Cianjurnya di sini, wah, wassalam, jauh sekali teman-teman. Nah ini kita menuju daerah Mendung ya teman-teman. Wah, orang-orang udah pada pakai jas hujan tuh dari sana. Nah, pertanyaannya apakah kita akan memakai jas hujan juga? Ya kalau hujan deras sih pastilah pakai ya. Tuh teman-teman, orang-orang udah pada pakai jas hujan. Jadi tadi tuh perjalanan di pantainya nggak terlalu lama ya ternyata ya, ke Bandung itu ya. Gue kira tuh bakal lumayan lama, ternyata cepat juga teman-teman. Ini udaranya udah adem karena mendung. Selamat datang di Naringgul. Kita udah di Naringgul nih teman-teman. Nah ini gue kalau Naringgul tuh masuknya Cianjur atau Bandung ya. Tapi sih bentukan gapuranya masih kayak ini ya teman-teman. Masih kayak bentukannya yang kecamatan Cianjur yang lain. Harusnya sih masih Cianjur ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tadi sempat minggir dulu ya, karena memang mau apa tuh namanya, ganti baterai.
Sekarang kita sudah masuk Naringgul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebenarnya ini destinasi tujuannya sebenarnya. Kita pengen ngelihat, katanya sih ini surga ya, jalanan surganya Jawa Barat. Semoga beneran ya Allah, dan semoga kita dapat view yang bagus. Amin ya rabbal alamin. Wah, teman-teman, ini udah mulai dingin lagi. Gila sih, tadi panas di bawah, tahu-tahu ini udah mulai kabut lagi nih, teman-teman. Nah, ternyata teman-teman ini agak gerimis aja sih ya. Kita coba hajar dulu deh, nggak pakai jas hujan ya teman-teman. Soalnya orang-orang yang dari depan juga nggak pakai jas hujan. Kemungkinan sih masih aman ya. Teman-teman, karena lumayan besar hujannya ya, jadi kita pakai jas hujan dulu. Aduh, baru tadi bilang nggak hujan gede, tahu hujan gede. Nih kita nyalain lampu kabut ya teman-teman. Semakin jauh masuk ke jalur Naringgul, hujan akhirnya turun cukup deras. Visibilitas jadi terbatas, bahkan beberapa meter ke depan saja mulai samar tertutup kabut. Riding di kondisi seperti ini memang butuh ekstra fokus, apalagi jalanannya dipenuhi tikungan dan tanjakan khas daerah selatan. Rencananya hari ini ingin menikmati beberapa curug yang ada di sekitar jalur ini, tapi karena hujan dan kabut terlalu tebal, banyak pemandangan yang akhirnya tidak terlihat jelas. Beberapa titik yang biasanya menampilkan air terjun indah, sekarang hanya terdengar suara gemuruh airnya saja dari balik kabut. Dinginnya udara Naringgul benar-benar terasa sampai ke tulang, apalagi saat kabut turun semakin tebal. Tapi di momen seperti inilah sensasi perjalanan motor terasa lebih hidup. Bukan cuma soal destinasi, tapi bagaimana menikmati setiap kondisi di perjalanan. Sebelum kalian mencoba motor kalian di jalur Naringgul ini, saya sangat menyarankan untuk mengecek mesin dan rem kalian, karena di sini jalannya cukup sempit dan terjal. Jadi jika misalnya mobil atau motor kalian itu tidak optimal, itu akan sangat bahaya kepada kalian sendiri. Akhirnya kita sampai di tempat rest area yang kita tuju, yaitu rumah makan Panorama Alam. Di sini nggak banyak ya teman-teman menu yang disediakan, tapi view-nya itu sangat-sangat enak teman-teman. Dan di sini saya memesan 1 buah Indomie dengan 1 susu hangat, sehingga bisa menghangatkan badan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju ke tempat penginapan kita di daerah Ciwidey. Di sini juga seharusnya terlihat ya teman-teman beberapa curug yang ada di Naringgul. Namun karena kabut, kita tidak bisa melihat itu semua teman-teman. Walaupun seperti itu, kami tetap menikmati suasana yang disuguhkan di rumah makan Panorama Alam ini. Berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita istirahat tadi lumayan lama ya, dari mungkin 4:30 atau jam 5 tadi ya.
Balik nih jam 6 karena maghriban dulu. Kita sekarang menuju ke penginapan di Ciwidey. Kurang lebih sih 20 kilo ya teman-teman. Ada kayaknya 1 jaman. Cuman ya ini kita PR juga nih teman-teman ngelewatin Naringgul. Tadi sih udah nanya-nanya ke AA-nya ya. Katanya sih jalanannya mah insya Allah rame kalau malam minggu. Cuman emang hati-hati sama kabutnya. Tapi emang bener sih kabutnya gila, tebal banget. By the way, kebetulan kita dapatnya kabut ya teman-teman. Tadi nggak dapat view apa-apa, kayak benar-benar ketutup kabut. Tapi tetap bersyukur sih akhirnya bisa ngerasain main di apa nih namanya, kita di Naringgul gitu. Dan semoga kita perjalanan pulang menuju ke Ciwidey juga insya Allah lancar ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tadi kita makan di Pesona Alam, rumah makan itu. Menurut gue murah ya. Gue makan Indomie pakai telur, teh manis anget 1 sama susu Denkau 1 anget. Itu 29.000. Termasuk yang nggak ngegetok lah menurut gue di segitu ya. Walaupun memang kalau warung biasa mungkin harusnya di 22.000 ya, tapi wajar lah dengan view yang bagus. Terusnya juga dia memberikan listrik untuk kita ngecas ya, segitu masih worth it lah. Terus juga WC-nya bersih, kita nggak bayar WC lagi, ada musola tuh yang penting menurut gue. Karena kalau misalnya kita istirahat nggak ada musola tuh agak makan waktu juga, harus nyari-nyari musola lagi teman-teman. Terus sudah sih gitu aja. Terus dia itu jualnya selain Indomie juga jual makan nasi, tapi kayak model prasmanan gitu. Jadi kalian bisa ngambil sendiri. Cuman tadi gue nggak milih nasi, gue lebih milih Indomie karena menurut gue suhu kayak gini kayaknya lebih enak makan Indomie sih ya. Gitu teman-teman. Jadi menurut gue tuh rumah makan yang worth it untuk dikunjungin. Terus untuk parkir tadi sih kelasnya sih ya basic aja lah, 3.000 per motor. Ini jalanannya udah mulai sepi. Yalah sepi maghrib ya teman-teman. Padahal target kita tuh niatnya jam 3 atau jam 4 sore kita udah di penginapan ya. Cuman ya namanya kita ini nggak ngejar target. Kita cuman santai-santai aja, yang penting selamat. Jadinya jam segini deh kita baru menuju Ciwidey. Mungkin nyampe ntar jam 7-an atau setengah 8 lah ya. Gitu teman-teman. Untuk penginapannya gue lupa lagi di mana, namanya agak sulit sih dia penamaannya itu. Terus gue beli di tiket.com itu dapat harga di 500-an apa 600 gitu. Tapi itu bisa untuk berempat ya teman-teman. Dia dapat double bednya tuh 2 gitu. Jadi emang untuk 4 packs, tapi kita pakai untuk 3 packs. Kenapa gue milih itu? Jadi tadinya kan gue juga nyari-nyari yang murah ya, kayak Red Doors gitu. Tapi rata-rata Red Doors juga di 200 ribuan gue hitung-hitung. Kalau misalnya nambah bed itu mereka kan nggak bisa ya Red Doors itu. Kayaknya sih kayak nggak ada pilihannya gitu. Tapi gue emang belum nanya sih. Hasil kalau gue hitung-hitung kalau harus mesen 2 kamar ya hitungannya sama aja kayak kita kamar yang sekarang ini teman-teman. Oh ini jalanannya. Jadi ya udahlah kita pakai yang ini aja, dan ini fasilitasnya juga lengkap sih setahu gue ya. Dan kalau nggak salah sih motor bisa ditaruh di depan. Nanti coba kita lihat ya di mana benarnya atau enggak, karena bener-bener nggak ada persiapan untuk review. Kayak udahlah ngeliat harganya oke, kita langsung check out di situ. Suhu saat ini kalau dari motor 24 derajat Celcius ya teman-teman ya. Ya suhu AC kamar lah sebenarnya. Jadi masih tertolerir lah dengan baik oleh gue sendiri ya. By the way ini gue sekarang mimpin pasukan ya teman-teman.
Karena sebenarnya yang tahu jalan gue sama Bang Pili sih. Gue nggak Dr. Medan itu tipe yang ngikut aja. Cuman Bang Pili ini motornya cuman pakai lampu ini doang kan teman-teman ya, lampu biasa, nggak ada lampu lasernya, jadi agak kurang terlihat dan mata dia katanya sih udah agak sedikit rabun ya teman-teman. Jadi dia follow gua aja gitu, ngikutin. Ya mungkin kalian juga kalau misalnya nanti kesini ini ya, kalau bisa dipasangin lampu laser ya teman-teman ya. Nah karena lihat noh, gelap banget nih kalau gua nggak pakai lampu laser sih. Ya lumayan terang, cuman nggak terang-terang banget teman-teman. Tuh, kayak masih agak ada rabanya sedikit lah gitu. Tapi ini penerangan jalannya benar-benar minim teman-teman. Tapi rambunya sih alhamdulillahnya ini ya lengkap gitu. Jadi kesorot lampu biasa pun sebenarnya terlihat. Dan marka jalannya nih, marka jalan yang kuning kanan ini nih yang lurus terusnya sangat amat tetap menyala gitu loh. Maksudnya dia catnya bukan yang pudar teman-teman. Kan ada ya beberapa jalan tuh catnya udah pudar, jadi kita agak sulit melihatnya. Tapi kalau ini alhamdulillahnya bagus. Kita udah di hutan apa ini ya teman-teman? Asli sini ya, jalanannya serem tapi seru sih. Gue lebih suka sepi begini ya teman-teman ya. Kenapa lebih suka? Karena gue nggak harus nyusul-nyusul atau nyalip-nyalip orang gitu loh. Wah ini mah bener-bener sih jalurnya. Wah teman-teman ini udah mulai dingin, lebih dingin dari tadi. Gila. Ini baru nih nusuk nih. Walaupun di sini di motor bilangnya 23 derajat ya, tapi gue rasa lebih dingin anjir. Nah ini dia, kita sepertinya sudah. Oh ini rest area Naringbul nih teman-teman. Itu juga sering tuh beberapa vlogger di situ tuh dia restnya yang biasanya dari Ciwidey. Ini kayaknya kita udah mulai masuk Ciwidey nih teman-teman. Wah Ciwidey malam hari gila. First time lo gue. Jadi first time nih teman-teman gue ke Ciwidey malam hari naik motor. Biasanya ke Ciwidey itu kita naik mobil ya, ini gue naik motor. Wow. Lumayan terpacu cuy ini adrenalin. Tapi asli sih ini. ADV standar masih aman teman-teman buat kita ini ya. Terus main di nanjak-nanjak di Naringgul gini. Naringgul udah Ciwidey ya ini. Nah, ini mulai nih ada penerangan jalan teman-teman. Nah, kalau udah penerangan jalan gini gue nggak usah pakai hilang lagi. Nggak usah pakai laser. Tapi beberapa orang ini sih pakai lampu biasa masih aman tadi juga. Honda Beat.
Oh, 22 derajat teman-teman. Aduh, udah mulai dingin banget nih teman-teman. Gue mana nggak pakai jaket nggak pakai sarung tangan lagi tadi. Nah, ini kita nanjak lagi. Wah, ini mobil yang tadi towing di pas gue masih makan. Dan tadi baru sampai sini teman-teman. Sebenarnya resiko ya kalau gue susul. Jalanan di sini benar-benar curam dan sempit ya teman-teman. Jadi saran saya benar-benar harus usahain penerangan motor kalian itu optimal. Terus yang kedua, motornya itu harus sehat. Dan yang ketiga, kalian nggak boleh ngebut-ngebut di malam hari seperti ini, karena benar-benar tidak kelihatan apa-apa. By the way, ini gue pakai helm NHK Mark 1 ya teman-teman. Enak loh kalau lagi malam kayak gini. Jadi cahaya dari si lampu tuh nggak silau ke gue. Dia langsung ngependar gitu loh. Karena dia ada RHD lens itu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada RHD lens ini kayaknya bakal silau sih. Kadang beberapa kali kalau kita pakai helm biasa gitu ya, itu tuh suka silau kalau kena lampu dari orang gitu teman-teman. Wah, ini udah di kebun teh nih. Kebun teh malam hari. Ayo, siapa yang pernah kesini? Malam hari ngapain ya orang ke Ciwidey malam-malam begini? Nah, ini gue pakai lampu LED yang tembak ya. Cuman jangan pernah dipakai kalau ada lawan orang ya teman-teman ya. Karena kasihan nanti yang di depan kitanya gitu. Jadinya dia bakal terlalu silau kena lampu kitanya teman-teman. Ngebahayain juga kan. Dan kalau misalnya kayak lagi kayak gini ya gue harus pakai karena lebih memudahkan gue untuk ngelihat ke depan. Apalagi nih di depan kita kabutnya tebel banget. Waduh, lawan kabut nih. Wah, hujan lagi teman-teman. Kabut, hujan, mantap. Tengah-tengah kebun teh. Wah, ini bagus nih kalau misalnya pagi-pagi. Sayangnya kita malam-malam ya, nggak kelihatan apa-apa. Sempit jalannya, licin. Wah, mantap. Oh, ada yang trouble mobilnya, kasihan banget ya. Jamin kayak tempat gelap dia, dingin, trouble lagi. Ya Allah, semoga kami dijauhkan dari trouble seperti itu ya Allah, dan semoga masnya segera benar mobilnya. Amin amin ya rabbal alamin. Walaupun memang namanya cobaan mah susah dihindarin ya teman-teman ya, tapi kita cuman bisa berdoa aja semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Soalnya kalau nggak kemana-mana juga ya kita nggak ada experience apa-apa gitu teman-teman. Tapi kalau kemana-mana ya resikonya seperti itu. By the way, untuk safety ya teman-teman, gue di sini sih cuman bawa ini ya, bawa pompa ban manual. Gue bawa alat untuk apa tuh namanya, tambal ban sendiri gitu, tambal ban tubeless teman-teman.
Nah, tapi walaupun gue sebenarnya bisa nggak bisa sih makanya. Tapi setidaknya sedia payung sebelum hujan dulu ya teman-teman. Dan gue sih berharap itu payung nggak dipakai ya. Maksudnya nggak bakal tuh yang gue pakai untuk ban bocor, pakai tambal ban sendiri. Maksudnya kalau emang ya jangan sampai ya nauzubillah min zalik terjadi bocor tuh ada tukang tambal ban gitu teman-teman. Bandingin kita keluar tenaga terus nggak benar juga kan hasilnya. Waduh. Kita jam 18.43 udah di Ranca Bali teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di penginapan sini. Room tournya kita bisa berempat sih sebenarnya harusnya. Sini langsung ke belakang. Belakangnya langsung kali. Ya lumayan lah ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa menambah wawasan mengenai jalur-jalur touring untuk berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya teman-teman untuk perkembangan dari channel ini juga. Lalu kalau misalnya kalian ada saran atau pendapat, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah bisa mengembangkan channel ini dari pendapat-pendapat dan komentar dari kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.